Kita lanjutkan ke bagian body tas atau badan tas. Jadi di row 10 bagian alas kita punya single crochet 162. Nah, untuk body tas kita akan mulai membuat single crochet pada setiap stitch atau single crochet 162. Chain 1 sebagai bantuan naik dan dimulai dari stitch yang sama dengan chain 1 kita mulai membuat single crochet pada setiap stitch, tidak ada increase. Dan ini ketemu stitchnya penanda, tetap single crochet satu aja, lalu pindah penandanya pada single crochet row yang baru. Jadi penanda ini, kalau saran saya penandanya ini jangan dilepas yang setiap sudut. Jadi nanti memudahkan kita ketika kita akan memasang inner tas atau memasang strap. Nah, silakan dilanjutkan. Row 1 untuk body tas, single crochet pada setiap stitch, dan kita akan punya single crochet sebanyak 162. Dan selanjutnya untuk row 2 sampai row 8 juga sama, single crochet 162 pada masing-masing row. Jadi row 1 sampai row 8 masing-masing row kita buat single crochet 162 dan penandanya ini jangan dilepas. Jadi pindah ke row berikutnya. Oke, videonya akan saya skip. Kita ketemu ketika saya sudah selesai dengan row 8. Dan row 8 selesai. Kita lanjut ke row 9. Row 9 kita akan membuat single crochet BLO atau back loop only pada setiap stitch. Jadi setiap row jadi row 9 ada 162 single crochet BLO. Nah, yang dimaksud back loop, kalau biasanya sebelum-sebelumnya kita masuk di 2 loop seperti ini. Ini biasa disebut both loop. Lalu yang depan ini, depan berarti front loop. Nah, kita masuk yang di belakang sini. Ini back loop. Oke. Row 9 single crochet BLO 162. Chain 1 sebagai bantuan naik dan dimulai dari stitch yang sama dengan chain 1, mulai kita buat BLO. BLO, BLO, BLO,
BLO, dan silakan dilanjutkan row 9 sampai selesai. Single crochet BLO 162 dan stitch markernya atau penandanya nanti dipindah di row yang sekarang kita kerjakan. Oke. Dan row 9 selesai, kita ke row 10. Nah, di row 10 ini kita akan membuat motif spike. Spike-nya terdiri dari SC atas dan HDC bawah. Jadi seperti ini. SC-nya nanti di stitch yang normal. Yang ini row 10, berarti ini yang sekarang ini sudah kita kerjakan, ini row 9. Nah, SC-nya itu ada di row 9, HDC-nya ada di row 8. Jadi saya menyebut ini stitch atas. Oke, lalu kita lihat turun. Nah, ini stitch bawah. Nah, spike kita terdiri dari SC di atas dan HDC di bawah. Oke, ini saya sudah slip stitch row 9. Kita ke row 10, chain 1 sebagai bantuan naik. Lalu SC atas. Penandanya pasang lagi. Oke, HDC-nya bawah, harusnya masuk di stitch yang sebelahnya, turun di bawah. Ini stitch atas, turun, berarti HDC-nya di sini. HDC bawah. SC atas, HDC bawah. SC atas, HDC bawah. SC atas, HDC bawah. SC atas, pas ada penanda dapatnya pas HDC. HDC bawah, pindah penandanya pada HDC bawah. Lanjutkan lagi. SC atas, HDC bawah. Oke, silahkan dilanjutkan HDC spike-nya sampai row 10 selesai, dan kita akan punya 81 spike. Karena kenapa 81? Karena satu spike kita butuh 2 stitches. 81 kali 2 162 stitches di row 10. Oke. Dan stitch yang terakhir adalah HDC bawah di sini, dan kita langsung slip stitch. Jadi seperti pas kita slip stitch dengan single crochet, kita putar benang dulu, masuk,
ambil benangnya, lalu masuk ke single crochet yang pertama, ambil benang dan tarik semua. Ini untuk slip stitch, invisible slip stitch yang menggunakan HDC. Lalu chain 1 dan kita ke row 11. Dan di row 11 kita masih akan membuat motif spike, HDC spike, tapi awalnya HDC bawah lalu SC atas, jadi dibalik seperti yang row 10. HDC bawah, ini stitch yang sama dengan chain 1, ini berarti kita turun di bawahnya. Nah, berarti di sini kita buat HDC yang pertama. HDC bawah, pasang lagi penandanya, lalu di atasnya HDC bawah berarti kita isi dengan SC atas, lalu HDC bawah, di bawahnya SC atas, di sebelahnya berarti SC atas, di atasnya HDC bawah. HDC bawah, SC atas, HDC bawah, SC atas. Nah, silakan dilanjutkan HDC spike untuk row 11 dimulai dari HDC bawah, berarti nanti di stitch yang terakhir di sini dapatnya SC atas lalu slip stitch. Row 11 selesai. Setelah slip stitch, kita lanjut sekarang ke row 12. Di row 12 ini kita akan membuat SC cross atau single crochet silang sebanyak 81. Jadi untuk satu single crochet silang itu kita butuh 2 stitches. Chain 1. Nah, stitch yang sama dengan chain 1 ini kita skip, kita mulai pada stitch yang sebelahnya. Single crochet. Ini yang pertama. Yang pertama ini kita skip, kita masuk di sini, single crochet. Lalu penanda ini kita pindah pada single crochet yang pertama ini. Dan kita buat single crochet pada stitch yang kita skip. Berarti ini. Oke. Single crochet. Jadi disilang gitu bikinnya. Ini SC cross yang pertama, sekarang yang kedua, skip 1, single crochet, dan single crochet pada stitch yang kita skip, berarti di sini. SC cross yang kedua, skip 1 stitch, single crochet, dan single crochet pada stitch yang kita skip.
skip 1 stitch, single crochet, dan single crochet pada skip yang kita skip. Skip 1 stitch, single crochet, pindah dulu penandanya, lalu single crochet pada stitch yang kita skip. Skip 1 stitch, single crochet, dan single crochet pada stitch yang kita skip. Lagi skip 1 stitch, single crochet, lalu single crochet pada stitch yang kita skip. Nah, untuk row 12 silakan dilanjutkan single crochet silang atau SC crossnya sampai selesai, lalu slip stitch. Dan row 13 sama bikin SC cross juga seperti ini. Jadi setelah slip stitch, lalu chain 1, skip 1, single crochet pada stitch kedua, lalu pasang penandanya dan buat satu lagi single crochet pada stitch yang kita skip. Berikutnya sama, skip 1, single crochet, dan single crochet pada stitch yang kita skip. Oke, silakan dikerjakan row 12 dan row 13 masing-masing single crochet across 81. Dan row 13 selesai, kita punya 162 stitches. Sekarang kita ke row 14. Row 14 kita buat HDC spike, dimulai dari SC atas. Jadi ST atas, HDC bawah. Chain 1 sebagai bantuan naik, dan dimulai dari stitch yang sama dengan chain 1 buat SC atas. Pindah penandanya. Lalu HDC bawah. Harusnya di sini berarti kita turun. HDC bawah. Sebelahnya SC atas, HDC bawah. SC atas, HDC bawah, SC atas, HDC bawah, SC atas, HDC bawah. Lalu pindah penandanya.
Oke, nah silakan dilanjutkan row 14 dengan HDC spike dimulai dari single crochet atas. Jadi kita bikin HDC spike sebanyak 81 dan di row 14 ini kita akan punya 162 stitches. Jadi setiap row jumlah stitchnya itu selalu sama, 162. Nah, untuk row 15 masih sama, kita membuat HDC spike, tapi dimulai dari HDC bawah, lalu SC atas. Jadi ini sama seperti row 10 dan row 11. Oke, HDC spike. Nah, silakan dilanjutkan sampai row 14 selesai, lalu lanjut ke row 15 sampai selesai. Row 15 selesai, kita ke row 16. Di row 16 kita akan membuat single crochet back loop only pada setiap stitch. Jadi pakai single crochet BLO. Chain 1 sebagai bantuan naik dan dimulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Berarti di sini BLO pada setiap stitch. Pasang penandanya. Dan dilanjutkan single crochet back loop only atau SCBLO. Dan row 16 ini kita juga masih sama jumlah stitchnya. Row 16 totalnya ada 162 stitches. Nah, teman-teman silakan dilanjutkan row 16 sampai selesai. Nah, setelah row 16 selesai, slip stitch. Untuk row berikutnya, row 17 sampai row 48, kita hanya akan mengulang dari row 1 sampai row 16. Jadi, row 1 sampai 16 yang barusan kita kerjakan ini, silakan di-repeat, diulang untuk row 17 sampai 48. Jadi satu motif itu kita punya dari row 1 sampai row 16. Ini saya sebut satu motif. Nah, tas ini kita bikinnya 3 motif. Karena satu motif ada 16, berarti 16 kali 3 ada 48 row untuk 3 motif. Oke, videonya akan saya skip dan teman-teman silahkan melanjutkan row 16 sampai selesai, lalu lanjut lagi ke row 17 sampai row 48, yaitu pengulangan dari pola row 1 sampai row 16. Kita ketemu ketika saya sudah selesai dengan row 48. Nah, oke teman-teman, setelah selesai dengan row 48, jadi row 48 itu yang ini, yang single crochet back loop. Lalu lanjutkan dengan row 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Jadi 8 row lagi itu hanya single crochet pada setiap stitch. Karena hanya 8 single crochet pada setiap stitch, jadi saya tidak memberikan tutorial. Jadi setelah selesai dengan row 48, 8 row berikutnya hanya single crochet pada setiap stitch. Dan misalkan setelah 8 row terakhir, setelah row 48, 8 row terakhir, tinggi tas belum 22 cm, berarti boleh ditambah lagi
beberapa row sampai mencapai 22 cm. Nah, setelah itu kita akan recheck penandanya. Jadi slip stitchnya ini normalnya dia akan agak miring ke kanan. Oke. Dan caranya adalah dari stitch yang pertama ini yang saya beri penanda ini adalah stitch pertama kita. Hitung 19 cm. Maaf, 19 stitches. Jadi 19 stitches ini untuk bagian samping. Stitch pertama dan stitch ke-19. Oke, beri penanda pada stitch ke-19. Nah, selanjutnya diteruskan lagi, terhitung dari stitch yang di sebelahnya penanda ini penandanya, berarti stitch sebelahnya sini. Oke, terhitung dari stitch sebelah kiri penanda, hitung sebanyak 62 stitches untuk sisi depan atau belakang. 62. Nah, 62 sampai di sini, ini 62. Di sebelahnya stitch ke-62 beri penanda, lalu hitung 19 stitches lagi. Jadi dari penanda ini yang ada hakpennya ini stitch ke-62, lalu stitch ke-63 ini beri penanda. Nah, dari penanda biru ini hitung 19 stitches juga. Jadi samping-samping masing-masing 19. Nah, 19 itu dari yang biru ini ke yang penanda yang pink. Ini 19 stitches. Sisi berikutnya dari penanda pink di sebelah kiri penanda pink hitung pasti ada 62 stitches sisanya ini. Nah, ini 62 stitch ke-62 pas di sebelah kanan dari stitch yang pertama ini. Ini adalah stitch ke-62. Oke. Setelah diperbaiki untuk penandanya, kita lanjut ke row yang terakhir. Row yang terakhir row 56, berarti kita hanya bikin slip stitch pada setiap stitch atau slip stitch sebanyak 162. Hanya slip stitch. Slip stitch yang pertama ini beri penanda. Oke, slip stitch yang pertama dan penandanya posisinya tetap 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, lalu pindah penandanya. Oke, dan silakan dilanjutkan sampai slip stitch yang ke-62 di stitch yang terakhir di sini. Teman-teman, saya ralat. Jadi slip stitch terakhir kita itu ada di sebelum stitch terakhir. Stitch terakhir kan ini di sebelahnya penanda ini. Jadi slip stitch terakhir kita di sini. Oke, ini slip stitch yang terakhir. Lalu potong dulu benangnya. Nah, untuk mengunci dan biar
kunciannya itu bagus, kita masukkan hook pada stitch yang pertama. Oke, lepas dulu penandanya. Di sini masuk hook, ambil benangnya. Ini tadi slip stitch terakhir yang kita buat, kita masuk di sini tapi lewat belakang. Nah, seperti ini, dan ambil benangnya. Tarik ke belakang. Jadi slip stitch yang terakhir dari yang kita kunci barusan. Jadinya seperti ini. Lalu pasang lagi penanda pada stitch yang pertama, karena ini untuk menandakan bagian samping. Lalu sisa benangnya bisa dirapikan di belakang. Oke, silakan dirapikan. Dan untuk body tasnya, badan tas ini sudah selesai. Oke, kita akan lanjutkan ke strap atau tali tas.